Oke guys, kumpul dulu sini sebentar. Kita perlu bicara serius, tapi santai. Layaknya obrolan di warkop pas lagi nungguin kopi turun ampasnya. Kalian sadar nggak sih apa yang baru aja terjadi di Buriram kemarin? Kalau kalian kelewatan atau cuma nonton highlight sekilas di Instagram, izinkan gue buat breakdown situasinya biar kita semua paham betapa gilanya momen ini. Kita baru saja menyaksikan sejarah, dan bukan jenis sejarah yang membosankan yang ada di buku pelajaran sekolah. Ini adalah sejarah yang ditulis dengan ban karet terbakar dan nyali setebal tembok beton. Veda Ega Pratama, bocah ajaib kita, baru saja mengacak-acak tatanan dunia Moto3 di seri pembuka. Jujur aja, pas lampu start padam di Thailand kemarin, jantung gua rasanya mau copot. Bukan apa-apa, ekspektasi kita ke rookie itu biasanya standar aja. Yang penting finish, jangan crash, belajar dulu. Tapi apa yang dilakukan Veda? Dia nggak cuma sekedar ikut balapan, dia ikut perang. Finish kelima di balapan debut, dengan selisih cuma 0, sekian detik dari posisi keempat, itu bukan sekedar keberuntungan pemula, itu pernyataan perang. Twitter dan lini masa media sosial gua meledak parah pas Veda motong tikungan terakhir itu. Netizen yang biasanya julid pun mendadak jadi patriotik semua, dan kali ini alasannya valid banget. Sekarang, mari kita bedah kenapa performa di Buriram ini adalah modal yang ngeri banget buat dibawa ke Brazil nanti. Pertama, kita harus bahas soal race pace atau kecepatan balapan. Data nggak bisa bohong kawan. Di Buriram, Veda itu konsistennya minta ampun. Dia nggak cuma cepet 1 lap doang pas kualifikasi, yang sering disebut Saturday Rider. Tapi dia punya mentalitas Sunday Rider sejati. Dia bisa nempel sama grup depan yang isinya pembalap-pembalap Eropa yang udah makan asam garam di sirkuit dunia. Veda bilang ke media kalau dia sempat kesulitan manajemen ban, tapi lihat hasilnya, dia masih bisa bertahan di top 5 sampai garis finish. Itu artinya otak balapnya jalan. Dia tahu kapan harus nge-push, kapan harus saving tire. Buat ukuran rookie yang baru pertama kali ngerasain kerasnya persaingan Moto3 level dunia, kedewasaan cara balap kayak gini tuh langka banget. Nah, sekarang kita geser fokus ke tantangan berikutnya, Interlagos, Brazil. Ini bakal jadi ujian yang beda banget. Kalau Buriram itu karakternya stop and go, banyak lurusan panjang terus ngerem patah. Interlagos itu ibarat tarian samba. Sirkuit ini mengalir, flowing, dan punya elevasi naik turun yang bikin perut geli kalau naik roller coaster. Tapi justru di sini letak menariknya. Berdasarkan analisis sektor lintasan, Veda punya potensi jadi monster di sektor 2 Interlagos. Kenapa? Karena sektor tengah di Brazil itu teknis banget, penuh tikungan lambat dan berliku yang butuh feeling motor luar biasa. Ingat gimana Veda menari-nari di sektor terakhir Buriram yang teknis itu? Nah, sektor 2 Interlagos itu kayak versi upgrade dari sektor terakhir Buriram. Di area yang sempit dan teknis inilah, biasanya pembalap yang punya cornering speed tinggi bakal panen posisi. Veda sudah membuktikan dia berani duel di tikungan sempit. Dan di Interlagos, keberanian nyelip di celah sempit itu adalah kunci. Iya, pakai ejaan lama biar dramatis. Tapi ada satu hal yang bikin gua agak deg-degan, dan ini harus kita bahas secara realistis. Arah lintasan. Buriram itu searah jarum jam atau clockwise, sirkuit normal pada umumnya. Interlagos apa? Dia berlawanan arah jarum jam. Buat kita yang nonton di TV mungkin kelihatannya sama aja, tapi buat pembalap ini siksaan fisik yang beda. Leher bagian kiri bakal kerja ekstra keras menahan G-force. Ini tantangan fisik baru buat Veda. Tapi hey, dia masih muda, fisiknya masih prima. Dan dari hasil tes 150 lap di Buriram kemarin, kelihatan banget kalau stamina bocah ini bukan kaleng-kaleng. Jadi isu fisik mungkin ada, tapi gua yakin dia bisa adaptasi. Yang bikin gua makin optimis, dan ini poin yang bikin gua senyum-senyum sendiri, adalah kutipan Veda pas wawancara. Dia bilang, GP Brazil adalah sirkuit baru bagi semua pembalap. Jadi menurut saya, siapa yang cepat beradaptasi akan meraih hasil bagus. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam banget. Interlagos itu jarang dipakai buat kelas ringan belakangan ini, atau setidaknya belum jadi makanan sehari-hari anak-anak Moto3 zaman now, dalam konteks 2026 ini. Artinya apa? Playing field-nya rata. Para veteran Moto3 yang biasanya menang pengalaman karena udah hafal setiap lubang di sirkuit Eropa, sekarang bakal sama butanya kayak Veda di Brazil. Semuanya mulai dari nol. Dan kalau bicara soal adu cepat beradaptasi, Veda Ega Pratama itu juaranya. Ingat tes di Portimao?
Cuma butuh 69 lap buat dia nyetel sama motor. Di Buriram dia langsung nyetel sejak FP1. Anak ini punya daya serap kayak spons. Semakin baru sirkuitnya, semakin besar peluang Veda buat bikin kejutan, karena dia nggak punya beban masa lalu. Coba bayangin skenarionya nanti di Interlagos. Start dimulai. Tikungan pertama Interlagos, Escena, itu turunan tajam ke kiri. Itu area rawan senggolan, tempat di mana mimpi bisa hancur atau kepahlawanan dimulai. Kalau Veda bisa lolos dari kekacauan lap pertama di Senna ini dan nempel di grup depan, gua berani taruh, bukan judi ya, cuma kiasan, kalau dia bakal ngegila di sektor tengah. Dia bakal pakai kelincahan bodinya buat nyalip di tikungan-tikungan lambat Ferradora atau Pinheirinho. Gaya balap Veda yang agresif tapi terukur itu cocok banget buat karakter Interlagos yang butuh nyali gede di pengereman, tapi butuh kehalusan di tikungan. Ditambah lagi, trek lurus menanjak menuju garis finish di Interlagos itu butuh slipstream pintar. Di Buriram, Veda sudah tunjukin kalau dia pintar cari posisi towing. Dia nggak malu buat ngebuntutin seniornya buat dapat waktu bagus. Itu bukan curang, tapi cerdas. Di Moto3, kalau lu balapan sendirian kena angin, lu bakal dimakan hidup-hidup di lurusan. Nah, sekarang kira-kira apa target realistisnya? Kalau gua boleh halus sedikit sebagai fans garis keras, gua pengen teriak podium. Tapi kalau kita coba pakai otak dingin dikit, target top 9 atau baris kedua di kualifikasi itu udah harga mati. Kalau Veda bisa start dari 2 baris depan, peluang dia buat bertarung rebutan podium itu terbuka lebar banget. Masalahnya di Moto3 itu seringkali bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling nggak sial kena pabrak pembalap lain. Posisi start di depan itu krusial buat menghindari drama pasar senggol di barisan tengah. Mentalitas perusak dominasi yang Veda bawa ini mengingatkan kita pada debut beberapa legenda di masa lalu. Ada aura di mana dia nggak silau dengan nama besar tim atau pembalap lain. Pas dia bilang, saya belajar mengatur jalannya balapan, itu terdengar seperti veteran yang udah balapan 10 tahun, bukan rookie yang baru 1 kali balapan. Dia sadar kekurangannya, dia tahu dia struggle sama ban dan dia jadikan itu PR buat diperbaiki di Brazil. Itu mindset juara dunia, kawan. Jadi buat kalian semua yang kemarin sempat ragu atau mikir, paling cuma hype sesaat, mending kalian siapin cemilan lebih banyak buat tanggal 20-22 Maret nanti. Seri Brazil ini bakal jadi pembuktian apakah Veda itu one hit wonder atau emang the real deal. Kalau melihat data, melihat gaya balap dan melihat betapa cepatnya dia belajar dari kesalahan di Thailand, gua sih condong ke opsi kedua. Interlagos itu sirkuit keramit. Banyak gelar juara dunia ditentukan di sana. Dan tahun 2026 ini, mungkin kita bakal lihat lahirnya bintang baru dari Indonesia yang menaklukkan tanah Brazil. Bayangin aja, lagu Indonesia Raya berkumandang di tanahnya Ayrton Senna. Merinding nggak tuh? Intinya, Veda punya semua alat yang dibutuhkan. Motor kompetitif, skill adaptasi level dewa, dan mental baja. Sisanya tinggal faktor keberuntungan dan strategi tim. Kita sebagai fans tugasnya cuma satu, dukung, doa, dan siapin meme-meme lucu kalau dia menang, atau amit-amit kalau ada drama. Jangan lupa juga buat kurangin hujatan kalau hasilnya belum sesuai ekspektasi, karena proses itu butuh waktu, meskipun Veda kelihatannya lagi speedrun proses adaptasinya. Gua nggak sabar nunggu lampu hijau nyala di Interlagos. Rasanya bakal ada kejutan lagi dari The Shark kita ini. Kalau dia bisa finish 5 besar lagi, fix kita harus mulai nabung buat beli merchandise resminya sebelum harganya naik gila-gilaan. Menurut kalian gimana guys? Apakah Veda bakal bisa naklukan Escena dan bawa pulang piala? Atau target 10 besar udah cukup realistis buat sirkuit yang asing ini? Coba kasih opini kalian yang paling liar tapi masuk akal. Kita diskusi.